Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Aini, NPM 10110217190 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Pelatihan Kain Ekopren sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan oleh Ladismu Kota Bandung. Latar belakang masalah. Salah satu program studi yang dapat dinilai untuk mengembangkan wawasan, kecakapan, dan kreativitas mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, yaitu dengan dilaksanakannya kuliah kerja lapangan atau KKL, di mana mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah kerja lapangan tersebut dituntut harus mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari dari bangku kuliah ke dunia kerja. Penulis berkesempatan untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan di Ladismu Kota Bandung dengan alasan penulis berharap untuk mendapatkan ilmu secara langsung mengenai praktik kuliah kerja lapangan yang sesungguhnya sesuai dengan bidang penulis ambil, sehingga penulis mendapatkan pengalaman yang bisa diambil dari lingkungan tempat kuliah kerja lapangan di Ladismu Kota Bandung. Tujuannya yang pertama, untuk melaksanakan KKL sebagai mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Yang kedua, untuk mengimplementasikan secara langsung yang berkaitan dengan bidang hukum ekonomi syariah pada lingkungan dunia kerja. Manfaatnya yang pertama bagi praktisi untuk mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya dan meningkatkan kreativitas dalam menghadapi persaingan dunia kerja di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi akademis, sebagai tolak ukur pencapaian kinerja program studi dalam memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan pertimbangan yang terjadi di dunia kerja. Visi misi Ladismu Kota Bandung. Misinya yaitu yang pertama, optimalisasi pelayanan donatur. Yang kedua, optimalisasi pengelolaan yang amanah, profesional, dan transparan. Yang ketiga, optimalisasi pendayagunaan yang kreatif, inovatif, dan produktif. Visinya yaitu menjadi lembaga zakat terpercaya. Sejarah Ladismu Kota Bandung. Ladismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK nomor 457/21 November 2002. Latar belakang berdirinya Ladismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Ladismu dimaksud sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, Ladismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dengan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Produk Ladismu Kota Bandung. Yang pertama, program pendayagunaan Ladismu Kota Bandung merupakan program yang disusun untuk mendukung program utama Muhammadiyah di antaranya tabligh, pengkaderan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, dan ekonomi umat. Program pendayagunaan yang disusun tidak berbenturan dengan majelis yang lembaga yang ada. Yang kedua, program himpunan Ladismu Kota Bandung. Dalam melaksanakan strategi penghimpunan, Ladismu Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan diantaranya. Yang pertama, penguatan branding. Yang kedua, pembentukan jejaring internal dan eksternal. Yang ketiga, optimalisasi media.
Perbandingan antara target dan pencapaian. Target yang diharapkan di Lajismo Kota Bandung yaitu agar penulis dapat memahami dalam menjalankan program yang ada di Lajismo Kota Bandung dan mengetahui cara berbisnis dalam penulisan keuangan dalam memulai bisnis, dan penulis dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh staf Lajismo Kota Bandung dengan baik, terutama dalam melaksanakan membuat acara program UMKM, pemberdayaan perempuan dalam pembuatan kain ekoprint, dan program bisnis UMKM perempuan dari pelatihan kain ekoprint. Berdasarkan dengan standar kinerja yang telah diberikan oleh pihak Lajismo Kota Bandung, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas yang diberikan selama kegiatan KKL berlangsung. Target tersebut tercapai dengan baik karena tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pelatihan ekoprint sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan oleh Lajismo Kota Bandung. Teknik ekoprint merupakan suatu proses pentransferan warna dan bentuk secara langsung pada kain. Teknik ekoprint digunakan untuk menghias permukaan suatu kain dengan berbagai macam bentuk dan warna yang dihasilkan dari bahan alam. Proses ekoprint merupakan suatu proses yang unik, yaitu melalui pengukusan untuk memunculkan bentuk daun dan warna dari bahan alam. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya yang diberikan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, proses tersebut dilaksanakan dengan terlibatnya masyarakat itu sendiri secara bertahap. Kesimpulannya, selama pelaksanaan KKL di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah Kota Bandung, penulis mendapat banyak wawasan serta ilmu pengalaman mengenai dunia kerja dalam kenyataannya. Berikut adalah hasil yang diperoleh penulis selama melaksanakan proyek kerja lapangan. Yang pertama, melalui KKL, penulis dapat mengukur sejauh mana kebutuhan serta kemampuan penulis untuk dapat diserap dalam dunia kerja. Yang kedua, penulis mengetahui dan memahami proses pembuatan kain ekoprint dan pelaksanaan bisnis. Yang ketiga, dapat membiasakan diri terhadap peraturan dunia kerja yang berbeda dengan peraturan pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari hasil laporan kuliah kerja lapangan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.